Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadah Hukama Firsatullah Kurniawan. NIM saya 24505010111184. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya ambil, yaitu adalah peternakan Gunung Kidul. Ratusan usaha tak berizin, konflik mungkin terjadi. Berdasarkan dengan kasus yang telah saya ambil, terdapat beberapa jenis lembaga yang terlibat di dalamnya, yaitu adalah lembaga kemasyarakatan, yaitu peternak di Gunung Kidul. Yang kedua adalah lembaga pemerintah, yaitu Dinas Peternakan Gunung Kidul dan Kecamatan Purwasri Gunung Kidul. Perangkat daerah yaitu adalah Satpol PP. Fungsi lembaga yang terlibat dalam studi kasus ini adalah tantangan legalitas peternak di Gunung Kidul, tantangan dalam legalitas usaha peternak ayam di Gunung Kidul. Banyak peternak yang tidak memiliki izin usaha yang sah, yang berpotensi memicu konflik atau masalah sosial, baik dalam hubungan dengan pemerintah maupun dengan sesama pelaku usaha. Hal ini menambah kompleksitas dalam fungsi peternak sebagai agen ekonomi. 2. Pembinaan dan pengawasan. Dinas Peternakan Gunung Kidul. Dinas Peternakan memiliki fungsi utama dalam pembinaan usaha peternak, termasuk mereka memberikan pelatihan kepada peternak mengenai cara yang baik dan aman dalam beternak, serta mengawasi praktik-praktik yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan. Yang ketiga, koordinasi dengan masyarakat. Kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat peternak dan pemerintah kabupaten. Kecamatan bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan peternakan atau perubahan peraturan yang berlaku. 4. Penegakan peraturan daerah. Memiliki peran untuk menegakkan peraturan daerah, termasuk yang berkaitan dengan peternakan yang tidak memiliki izin atau beroperasi melanggar hukum yang ada. Mereka bertanggung jawab untuk menindak usaha peternakan yang ilegal atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan studi kasus yang telah saya pilih, berikut ciri-ciri umum tiap lembaganya. 1. Lembaga masyarakat. Ciri umum lembaga: memiliki tata kelakuan. Ciri umum lembaga kemasyarakatan: mengatur perilaku peternak dalam proses pemeliharaan, termasuk dalam sanitasi dan manajemen peternakan. Memiliki kekekalan. Lembaga kemasyarakatan beroperasi secara berkelanjutan dengan praktik yang telah berstandarisasi untuk menjaga kualitas. Tujuannya mencapai efisiensi produksi dan pemasaran ayam, serta memenuhi permintaan pasar akan daging dan telur. Fungsi: menyediakan sumber protein hewani, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Alat bantu: menggunakan simbol seperti logo perusahaan, sertifikasi, dan alat bantu tertulis seperti manual operasional. Lembaga pemerintah. Ciri umum lembaga pemerintah. Ciri umum lembaga: memiliki tata kelakuan. Ciri umum lembaga pemerintah: menerapkan protokol kesehatan hewan dan inspeksi berskala untuk menjaga kesehatan ternak. Kekekalan: lembaga ini beroperasi dengan berkelanjutan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan peternakan lokal. Tujuannya meningkatkan produktivitas peternakan, melindungi kesehatan hewan, dan memastikan keamanan pangan. Fungsi: menyediakan layanan kesehatan hewan, edukasi kepada peternak, dan pengawasan terhadap praktik peternakan. Alat bantunya: menggunakan dokumen resmi seperti surat keterangan kesehatan hewan dan logo lembaga sebagai simbol identitas.
perangkat daerah. Ciri umum lembaga, tata kelakuan. Ciri umum perangkat daerah, menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum melalui tindakan preventif dan represif. Kekekalannya, beroperasi secara berkelanjutan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuannya melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum, menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan. Fungsi melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat, penegakan hukum dan penanggulangan konflik sosial. Penanganan konflik sosial. Alat bantunya menggunakan dokumen resmi seperti surat peringatan serta simbol seperti seragam dan logo. Berdasarkan kasus studi yang saya pilih, terdapat perilaku penyimpangan mencakup beberapa hal, yaitu usaha tak berizin. Usaha tak berizin. Banyak peternak ayam beroperasi tanpa izin resmi yang melanggar peraturan daerah dan dapat mengancam kesehatan hewan serta masyarakat. Tradisi berandu, praktik penyembelihan hewan ternak yang mati dan membagikannya kepada warga berpotensi menularkan penyakit seperti antraks karena hewan yang mati tidak selalu diperiksa kesehatan. Penyebaran penyakit, ketidakpahaman masyarakat tentang penyebab kematian ternak seperti mengira kematian akibat keracunan menyebabkan mereka tetap mengonsumsi daging dari hewan yang mungkin terinfeksi penyakit. Yang kedua adalah hakikat kekuasaan dan wewenang. Hakikat kekuasaan yang ada pada peternak Gunung Kidul, membuat kebijakan, mengawasi dan menindak. Terus hakikat wewenang yang ada pada peternakan Gunung Kidul, pemberian izin, pengawasan dan penegakan hukum. Hubungan kekuasaan wewenang dan dalam konteks peternakan Gunung Kidul. Kekuasaan tanpa wewenang formal yang dijalankan dengan baik dapat menciptakan ketidakadilan. Misalnya, jika pemerintah tidak melibatkan masyarakat atau pelaku usaha dalam proses pengambilan keputusan. Wewenang tanpa legitimasi kekuasaan berisiko memicu konflik. Potensi konfliknya yaitu lingkungan. Peternakan tanpa izin dapat mencemari sumber air dan tanah. Ekonomi, peternak yang patuh merasa dirugikan oleh keberadaan usaha yang ilegal. Yang kedua adalah sosial politik. Ketegangan antara pemerintah dan masyarakat akibat penegakan hukum yang dianggap tidak adil. Solusi berbasis kekuasaan dan wewenang. Mengoptimalkan kekuasaan persuasif, memperbaiki mekanisme wewenang, dan pengawasan kolaboratif. Misalnya menggunakan pendekatan partisipatif dengan menggandeng komunitas lokal. Terus unsur-unsur saluran kekuasaan serta dimensinya. Saluran kekuasaannya, regulasi dan kebijakan. Fungsi mengatur tata kelola peternakan agar sesuai standar hukum dan lingkungan. Dimensinya adalah berlandaskan aturan hukum. Terus lembaga pemerintah berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha tanpa izin. Dimensinya menjaga legitimasi kekuasaan dan kepercayaan masyarakat. Terus sanksi dan penegakan hukum. Fungsinya menegakkan keadilan dengan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Dimensinya menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Terus saluran kekuasaan meliputi militer, politik, ekonomi, tradisional, sosial, hukum, dan pendidikan. Cara mempertahankan kekuasaan. Cara mempertahankan kekuasaan yaitu legitimasi melalui regulasi. Deskripsinya memastikan bahwa kekuasaan didasarkan pada aturan yang jelas dan sah secara hukum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terus bentuk pelapisan kekuasaan tersebut yaitu pemerintah daerah berperan dalam
pengawasan dan pemberian izin usaha peternakan. Peternak besar memiliki modal dan kapasitas produksi yang jauh lebih besar daripada peternak kecil. Sosial dan lokal. Meskipun secara ekonomi peternak kecil tidak memiliki banyak kekuatan, mereka seringkali memiliki pengaruh besar di tingkat lokal. Wewenangnya pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah, pemerintah pusat mengarahkan kebijakan peternakan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kelompok sosial memberikan pelatihan, mendukung peternak dalam mengakses perizinan dan fasilitas. Kepemimpinan yang harus dimiliki oleh ketua di peternakan Gunung Kidul itu adalah keterbukaan dan transparansi, keadilan dan impartialitas, dan ada terus kemampuan mediasi dan penyelesaian konflik, lalu visi jangka panjang dan keberlanjutan yang baik, terus empati dan keberanian sosial serta ketegasan dan keberanian. Selanjutnya adalah birokrasi. Birokrasi di peternakan Gunung Kidul. Di sektor peternakan Gunung Kidul, yang rumit menyebabkan banyak usaha tak berizin, menghambat efisiensi produksi, dan memicu potensi konflik usaha tak berizin. Sulit mengakses bantuan, menghadapi ketidakpastian hukum, serta berisiko menciptakan masalah lingkungan yang memicu protes masyarakat. Solusi potensial mencakup penyederhanaan perizinan, pendekatan berbasis komunitas, dan edukasi pengolahan usaha yang berkelanjutan. Tantangan utama yang dihadapi yaitu tantangan utama peternakan Gunung Kidul adalah banyaknya usaha tak berizin akibat birokrasi rumit, serta potensi konflik sosial dan lingkungan seperti pencemaran limbah dan lingkungan, serta ketimpangan akses kebijakan yang mengancam efisiensi dan keberlanjutan usaha dan menurunkan efisiensi produksi jika tidak segera ditangani. Hubungan antara pegawai dan atasan dalam peternakan Gunung Kidul. Di peternakan Gunung Kidul, usaha tak berizin dan potensi konflik sosial mempengaruhi hubungan pegawai dan atasan. Akibat pegawai sering tanpa perlindungan hukum, menghadapi ketidakstabilan kerja dan beban tinggi, sementara atasan fokus pada efisiensi, memicu ketegangan internal. Hubungan yang harmonis sulit terjadi jika usaha tidak berizin dan konflik eksternal terus berlangsung tanpa solusi yang ada. Inisiatif reformasi di peternakan Gunung Kidul. 1. Penyederhanaan perizinan, memberikan pelatihan manajemen usaha, pengelolaan limbah, dan kesadaran hukum bagi peternak. 3. Mengatur tata kelola lingkungan dan memberikan sanksi tegas untuk mencegah konflik sosial. 4. Melibatkan peternak, masyarakat, dan pemerintah dalam dialog untuk menciptakan kebijakan inklusif dan berkelanjutan. Reformasi ini penting untuk meningkatkan efisiensi, mencegah konflik, dan mendukung keberlanjutan usaha peternakan. Lalu kerjasama yang dilakukan peternakan Gunung Kidul. Peternakan di Gunung Kidul, meski banyak yang tak berizin, sering menjalin kerjasama dengan pengusaha lokal, pihak pemerintah atau lembaga, dan masyarakat. Bentuk perjanjian dengan usaha di peternakan Gunung Kidul yaitu perjanjian tidak resmi, seperti banyak kesepakatan dibuat secara lisan tanpa kontrak tertulis, beresiko menimbulkan konflik bila ada perselisihan. Kedua, kerjasama bagi hasil. Modal bagi hasil sering digunakan seperti peternak menyediakan lahan dan pengusaha menyediakan modal atau bibit. Kemitraan subkontrak. Ternak kecil bekerja
sebagai pemasok untuk pengusaha besar tanpa regulasi jelas, berpotensi eksploitatif. Terus norma pada studi kasus yang saya ambil yaitu adalah saluran lembaga dan unsur yang ada di peternakan Gunung Kidul. Normanya adalah peternak sering bekerja berdasarkan kepercayaan dan tradisi lokal, tetapi hal ini rawan konflik jika kesepakatan dilanggar. Banyak yang tidak mematuhi aturan perizinan dan lingkungan sehingga potensi sanksi tinggi. Fokus pada efisiensi biaya sering mengabaikan legalitas dan tanggung jawab. Norma yang dapat berubah dalam 5 kondisi. Yang pertama adalah hukum, sosial, ekonomi, konflik, dan lingkungan. Integrasi di peternakan Gunung Kidul. Integrasinya sudah terbentuk. Alasannya adalah integrasi sudah terbentuk karena beberapa faktor. Pertama, peternakan, khususnya usaha-usaha kecil dan informal, adalah sumber utama penghidupan bagi banyak orang di daerah tersebut. Hal ini menciptakan ketergantungan yang kuat terhadap sistem yang sudah ada, meski tidak sepenuhnya legal. Yang kedua, ketidakcukupan regulasi atau dukungan pemerintah. Penyebabnya mungkin ada kelemahan dalam sistem perizinan dan kebijakan pemerintah yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan pemerintah lokal. Peternakan lokal, peternak di Gunung Kidul mungkin memiliki jaringan yang kuat, memungkinkan usaha mereka berlanjut meskipun tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Lalu klasifikasi personal yang ada di peternakan Gunung Kidul. Pertama, peternak formal. Kedua, peternak informal, pihak berwenang, kelompok masyarakat lokal, dan kelompok konflik. Selanjutnya adalah perubahan sosial yang ada. Yang pertama, tahapan perubahan sosial yang terjadi di peternakan Gunung Kidul. A. Faktor pendukung, perubahan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, peningkatan kesadaran lingkungan, dan peran pemerintah dan lembaga yang terkait. Ada faktor penghambatnya, yaitu ada regulasi yang rumit dan tidak terjangkau. Terus ketidaksetaraan ekonomi dan kurangnya dukungan infrastruktur dan fasilitas. Bentuk perubahan sosial yang terjadi di peternakan Gunung Kidul. Yang pertama ada perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi, perubahan dalam pola hubungan sosial, perubahan dalam sikap dan norma terhadap perizinan dan hukum, perubahan dalam pola pengelolaan lingkungan, perubahan dalam sistem dukungan sosial dan jaringan ekonomi. Terus perubahan dalam perspektif terhadap konflik, terakhir perubahan dalam identitas dan budaya peternakan. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ini studi kasus yang saya ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.